Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Apa sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, rapikan tempat duduknya, naikkan alat tulisnya. Iya, Bu. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Mohon perhatiannya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan akhir semester. Ibu minta agar kalian semua lebih giat lagi belajar, mengulangi materi-materi yang telah diberikan oleh Ibu Bapak Guru. Oke, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Iya, minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Minggu lalu kita bahas materi tentang sikap positif terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Oke, jadi minggu lalu kita telah membahas materi tentang sikap positif terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu norma? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Ya, baik. Berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Baik, jadi norma itu merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku di masyarakat. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis norma, yang dimana lanjutan dari materi kemarin ya. Iya, Bu. Sebelum kita melangkah pada materi berikutnya, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui tujuan dari mempelajari materi ini. Ini aku buka dulu. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mematuhi dan berperilaku positif terhadap norma-norma, adat istiadat, kebiasaan, dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Jadi, ada yang tahu tentang jenis-jenis norma? Saya, Bu. Ya, silakan. Norma itu ada 4. Yang pertama itu norma agama, norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan keempat norma hukum. Ya, baik. Jadi jenis-jenis norma itu tergolong menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang jenis-jenis norma, apakah kalian sudah mempunyai buku pegangan? Sudah, Bu.
Jadi bukunya itu buku pegangan siswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan edisi 2007. Seperti ini gambarnya ya. Iya, Bu. Oke, sekarang buka halaman 20 tentang materi jenis-jenis norma. Ya, mohon perhatiannya. Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis norma. Oke, baik. Kegiatan pertama Ibu akan menjelaskan sebelum kita melakukan diskusi. Perhatiannya ya. Iya, Bu. Kita akan membahas tentang jenis-jenis norma, yang dimana jenis-jenis norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat tergolong menjadi 4 kelompok. Yang pertama, norma agama, yang dimana norma agama itu merupakan peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa guna menciptakan kehidupan bahagia dunia akhirat. Adapun pedoman atau peraturan hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu baik berupa perintah-perintah, larangan-larangan, atau ajaran-ajaran yang diajarkan. Sumber dari norma agama yaitu bersumber dari kitab suci masing-masing agama yang dianutnya. Misalnya, kitab suci Al-Quran oleh agama Islam, Alkitab oleh agama Kristen Katolik, Weda oleh agama Hindu. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup atau nilai-nilai yang diatur oleh agama ataupun adat istiadat. Misalnya, kita harus menghargai orang yang lebih tua dibanding kita. Kita tidak boleh menjelek-jelekan orang. Kita tidak boleh berbuat semena-mena kepada orang yang lebih kecil dari kita. Kemudian norma kesusilaan, yang dimana norma kesusilaan itu merupakan peraturan hidup yang berasal dari suatu hati nurani. Misalnya, kita tidak boleh membedakan masyarakat satu atau manusia satu dengan manusia yang lain, di mana kita melihat dari jenis ras, suku, bangsa, atau budaya. Baik, kemudian yang keempat, norma hukum, yang dimana mengatur tentang kehidupan manusia bersama dalam masyarakat, di mana dibuat oleh penguasa negara. Misalnya, apabila kita melakukan pelanggaran atau melakukan suatu tindak pidana seperti mencuri, melecehkan anak di bawah umur, itu semua akan dikenakan sanksi, dan yang akan memberikan sanksi tersebut adalah alat-alat negara yang berkewajiban. Contoh, kita melakukan suatu kasus pencurian, mungkin kita akan dipenjara selama 2 tahun atau mungkin balas bayar denda. Itu sesuai tingkat kejahatan yang dibuat. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu jelaskan. Sekarang kita akan melakukan sesi diskusi. Sebelum kita melakukan sesi diskusi, Ibu akan membagi kelompoknya ya. Setiap kelompok terdiri atas 2 orang. Mulai. Ya baik, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sebelah kiri kelompok 2. Jadi materi yang akan dibahas oleh kelompok 1
Kemudian tidak boleh ribut, tidak boleh gerak sana sini. Oke, apa kalian sudah memahami tata tertib yang Ibu sebutkan tadi? Sudah, Bu. Ya, baik. Silakan diskusinya dimulai. Ibu beri waktu 10 menit. Iya, Bu. Ya, apakah sudah selesai didiskusikan? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang kita mulai presentasi ya. Iya. Kita mulai dari kelompok kiri. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 yang dimana membahas tentang norma agama dan norma kesopanan. Jadi, menurut hasil diskusi kelompok 1, norma agama merupakan peraturan hidup yang menciptakan kehidupan bahagia dunia akhirat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang harus ditaati atau dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin ada dari kelompok 2 yang belum dimengerti materinya, silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Apa ada yang ditanggapi dari materi diskusi kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Adapun pertanyaan saya untuk kelompok 1 yaitu bagaimana jika dalam norma agama misalnya kita sebagai umat muslim tidak melaksanakan sholat, apa hukumannya bagi umat muslim tersebut? Sekian dari saya, Bu, itu saja. Ya, baik. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah ditulis pertanyaannya? Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Ibu akan meluruskan sedikit jawaban dari kelompok 1, di mana pertanyaannya, apabila kita sebagai umat muslim tidak melaksanakan sholat, kita sebagai umat muslim apabila tidak melaksanakan sholat itu tidak bisa, karena selain kita mendapatkan dosa di dunia, kita juga mendapatkan dosa di akhirat, di mana sholat bagi umat muslim hukumnya wajib. Jadi setiap umat muslim harus melaksanakan sholat. Nah, itulah sedikit tambahan jawaban yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kita melangkah pada diskusi kelompok 2 kepada kelompok 2 untuk segera memaparkan materinya. Oke, silakan kelompok 2 memaparkan materinya dengan judul materi norma kesusilaan dan norma hukum. Kelompok 1, mohon didengar pemaparan materi dari kelompok 2. Iya, Bu. Oke, baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada materi yang kurang jelas atau yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Nah, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 2 yang dimana membahas tentang norma kesusilaan dan norma hukum, yang dimana norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suatu hati nurani masyarakat, di mana munculnya norma kesusilaan sama dengan munculnya kita pertama kali sebagai manusia. Kemudian norma hukum merupakan peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana dibuat oleh penguasa negara. Jadi itu materi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada materi yang kurang jelas atau yang tidak dipahami tentang hasil diskusi kelompok 2. Silahkan ajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya, baik, mungkin dari kelompok 1 ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi pertanyaan saya untuk kelompok 2, Bu, bagaimana contoh atau berikan contoh norma hukum dalam lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Ya, baik.
apabila kita melanggar norma hukum di lingkungan sekolah. Misalnya melanggar tata tertib, contohkan datang ke sekolah. Apabila ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya yaitu sesuai dengan hukuman yang berlaku di sekolah. Misal mungkin dikasih sanksi membersihkan WC, menyapu halaman sekolah, dan lain-lain. Itulah diskusi kita pada pertemuan hari ini. Ibu harap untuk diskusi pada pertemuan berikutnya diskusinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian kurangi gerak sana sini. Harap menghormati teman kelompok kalian. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada pertemuan hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi tentang materi diskusi kita hari ini. Baik, Rahmiati, sebutkan contoh norma agama. Misalnya Bu, di norma agama itu yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, menghargai sesama umat, misalnya saling menghargai saat beribadah. Ketika umat Islam melaksanakan sholat, maka agama lain dapat saling menghargai atau saling toleransi. Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Iya Bu. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Adapun tugas kalian yaitu 1. Jelaskan apa itu norma kesopanan. 2. Sebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, mau dipertanyakan mungkin tentang yang kurang dipahami tentang tugas. Saya Bu. Tugasnya Bu, kapan dikumpul, terus di kertas apa Bu kita tulis? Ya, tugasnya dikumpul pada pertemuan berikutnya, ditulis di kertas A4. Iya Bu. Ya, baik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Berhubung waktu juga sudah habis, ada guru lain yang akan mengisi jam pelajaran berikutnya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Berhubung waktu juga sudah habis, jam berikutnya akan diisi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Mohon